Hello, good morning everyone. So this is Memory speaking. So today I would like to explain you the material of our English lesson. And today the explanation is about chapter 10 and it's past tense. But I will explain it in Indonesian so you can understand well. So let's get started. Oke, jadi penjelasan hari ini adalah tentang past tense. So what is past tense? Jadi past tense adalah kejadian masa lampau atau kejadian masa lalu atau kejadian yang sudah terjadi dan tidak ada hubungannya dengan sekarang. Jadi misalnya kemarin saya pergi ke pasar. Nah, kemarin aja tuh kamu pergi ke pasar. Hari ini belum tentu gitu ya. Atau misalnya saya tingginya 150 cm 2 tahun yang lalu. Nah, kan udah 2 tahun yang lalu tuh, berarti sekarang nggak segitu lagi tingginya. Nah, past tense ini terbagi menjadi dua. Jadi ada yang menggunakan kata kerja dan ada yang tidak menggunakan kata kerja. Nah, kita bahas satu-satu ya. Oke, yang pertama yang tidak menggunakan kata kerja. Jadi kalau dia tidak menggunakan kata kerja, dia menggunakan to be. Untuk past tense, to be-nya berbeda ya dengan present tense. Kalau present tense kan to be-nya is, am, dan are. Sedangkan untuk past tense, to be-nya ada dua, ada was dan were. Untuk to be was yang make itu I, she, he, dan it. Dan juga singular noun. Sedangkan untuk were yang make itu they, we, you, dan juga plural noun. Nah, biasanya subjek yang mempunyai atau yang ketemu dengan to be, was, atau were biasanya ketemu dengan kata benda, kata keterangan tempat, atau juga kata sifat. Memang ada contoh. Nah, jadi bisa kamu lihat di layar, itu ada contoh. Dia ada di sini 5 menit yang lalu. Nah, kejadiannya kan udah 5 menit yang lalu nih. Berarti sekarang belum tentu dia itu masih di sini. Jadi itu yang dimaksud dengan past tense ya. Jadi past tense itu kejadian yang sudah terjadi, yang sudah berlalu, yang lampau ya. Nah, kalau misalnya kita bilang dia ada di sini 5 menit yang lalu. Berarti karena sudah lampau, sudah terjadi, to be-nya itu nggak boleh pakai ismr lagi, tapi harus pakai was atau were. Dia itu kan he ya. Nah, berarti kalau he, to be-nya was apa were? Iya, benar banget. Jadi pakai was ya. He was here 5 menit yang lalu. 5 minutes ago. Kalau misalnya negatif, tinggal tambahin not di belakangnya ya. Berarti he was not here 5 minutes ago. Kalau bertanya tinggal pindahkan ke depan to be-nya. Jadi was he here 5 minutes ago. Oke, ini Mem punya contoh lagi. Kamu adalah seorang murid SD tahun lalu. Nah, kan kejadiannya tahun lalu nih. Berarti tahun ini belum tentu kamu masih murid SD. Nah, itu namanya past tense. Jadi kejadiannya udah lampau, kejadiannya udah terjadi. Oke, sekarang kalau misalnya Mem bilang kamu adalah murid SD kan kata noun ya, termasuk noun, kata benda. Berarti harus pakai to be. Kalau misalnya you, to be yang digunakan was apa were? Iya, benar banget. Jadi harus were. Jadi you were a primary school student last year. Kalau misalnya negatif tinggal tambahin not di belakang was atau were-nya. Jadi you were not a primary student last year. Kalau dia bertanya tinggal dipindahkan was atau were-nya ke depan kalimat. Jadi were you a primary school student last year? Oke, jadi itu untuk yang tidak menggunakan kata kerja. Nah, sekarang kita ke penjelasan past tense yang menggunakan kata kerja. Oke, jadi kalau misalnya kita mau bikin kalimat past tense yang ada kata kerjanya, caranya subject plus verb to. Jadi kamu harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. Maksudnya Mem, kata kerja bentuk kedua,
Nah, nanti Mem akan kasih kamu list ya, atau daftar kata kerja. Kata kerja bentuk kedua itu maksudnya kata kerja yang di kolom kedua ya. Ada kolom 1, kolom 2, kolom 3. Nanti kamu lihat yang kolom 2. Itu namanya past ya. Kalau misalnya yang negatif, kamu tinggal tambahin not. Jadi subject plus did not. Jadi harus pakai did ya. Did not plus kalau dia negatif dan interrogatif harus pakai verb one atau kata kerja pertama. Jadi balik lagi ke kata kerja pertama. Dan kalau dia bertanya, didnya di depan plus subject plus kata kerja bentuk pertama. Nah, untuk kata kerja di dalam past tense itu ada dua jenis, ada yang regular dan ada irregular. Kita bahas yang pertama dulu ya. Irregular adalah kata kerja yang beraturan. Maksudnya gimana? Maksudnya kata kerja yang beraturan itu kata kerja yang pertama, kedua dan ketiga itu mirip. Jadi kata kerja kedua dan ketiganya tinggal ditambahkan ed di belakang kalimatnya. Contohnya misalnya ya, cry menangis menjadi cry, cried, cried. Atau misalnya Mem bilang bermain kan play ya. Saat kata kerja bentuk kedua dia tinggal tambahin ed di belakangnya. Jadi play, played, played. Atau misalnya belajar, study, tinggal tambahin ed di belakangnya. Study, studied, studied. Jadi untuk kata kerja beraturan, kata kerja yang pertama ditambah ed aja itu udah bisa jadi kata kerja bentuk kedua dan ketiga. Oke, misal contohnya bayi tersebut menangis semalam. Karena udah semalam berarti kan udah past tense nih. Berarti dia bikin kalimatnya the baby harus bentuk kata kerja kedua. Berarti kata kerja kedua dari cry apa? Ya, cry yang ada ed-nya ya. Jadi cried last night. Kalau dia negatif, the baby did not cry. Nah, cry-nya harus kata kerja bentuk pertama. Jadi ingat ya, jadi past tense memang agak berbeda dari present tense ya. Jadi cry-nya harus yang bentuk pertama, cry last night. Nah, untuk bertanya tinggal kamu pindahkan di depan. Jadi did the baby cry last night? Oke, jadi itu untuk yang beraturan. Sekarang yang tidak beraturan. Nah, kata kerja yang tidak beraturan ini memang namanya juga nggak beraturan ya. Jadi nggak ada ketentuan khusus. Jadi dia berubah bentuk pertama, kedua dan ketiganya itu nggak sama, nggak mirip bahkan. Contohnya apa? Contohnya pergi, go, went, gone. Jadi agak berbeda memang. Contoh lainnya memang gimana? Contohnya makan. Makan itu eat, ate, eaten. Contoh lagi misalnya minum. Minum itu drink, drank, drunk. Nah, kalau misalnya kamu nanya nih, Mem, jadi saya taunya gimana tuh? Caranya kamu harus banyak baca. Jadi nanti Mem akan kasih kamu daftar kata kerja, bentuk-bentuk kata kerja. Kamu bisa baca di situ. Atau kalau kamu nggak puas nih dengan kata kerja yang Mem kasih, kamu bisa lihat di kamus. Biasanya di kamus itu ada warna-warni di tengah-tengahnya. Nah, itu tuh biasanya daftar kata kerja beraturan dan tidak beraturan kalau punya kamus yang warna-warni kayak gitu. Atau cara gampangnya adalah cari di internet tuh banyak banget ya. Kalau misalnya kamu merasa kata kerja yang Mem kasih tuh kurang. Oke. Contoh ya, misalnya memang ada contoh nih. Saya minum segelas susu tadi pagi. Tadi pagi kan udah lewat, berarti udah past tense, udah terjadi, udah berlalu. Berarti minumnya harus kata kerja bentuk kedua kalau positif. Ingat ya, kalau kalimatnya positif harus bentuk kedua. I drank a glass of milk this morning. Kalau dia negatif harus did not plus kata kerja bentuk pertama. Berarti I did not drink. Nah, jadi harus pakai drink ya, nggak drink lagi karena kita butuh kata kerja bentuk pertama. I did not drink a glass of milk this morning. Kalau dia bertanya, tinggal dibalik did-nya di depan. Did I drink a glass of milk this morning? Oke, Mem punya contoh lagi nih.
Kami pergi ke pasir padi minggu lalu. Jadi karena udah minggu lalu, kan udah lewat, udah terjadi, udah berlalu ya. Dan belum tentu juga minggu ini kamu bakal pergi ke pasir padi lagi. Karena udah lewat berarti past tense. Nah, kita kalau misalnya bikin kalimat positifnya itu harus menggunakan kata kerja bentuk kedua. Oke, kita bikin kalimatnya ya. Kami kan we ya, we. Perginya harus kata kerja bentuk kedua. Berarti when, ya, we went to pasir padi last week. Kalau dia negatif, tinggal tambahin did not plus kata kerja bentuk pertama. We did not go to pasir padi last week. Jadi when-nya berubah menjadi go ya, karena when kata kerja bentuk kedua, sedangkan go kata kerja bentuk pertama. Kalau dia bertanya, tinggal dibalik did-nya di depan. Did we go to pasir padi last week? Oke, untuk past tense itu ada beberapa kata keterangan waktu yang bisa kamu tambahkan di kalimat. Bisa di awal, bisa juga di akhir. Nah, kata keterangan waktu yang digunakan untuk past tense ada yesterday. Jadi yesterday itu kemarin. Terus ada juga last apa misalnya? Last week. Last itu artinya lalu. Jadi kalau last week minggu lalu. Kalau last month berarti bulan lalu. Kalau last year berarti tahun lalu. Nah, bisa juga pakai ago. Ago ini artinya juga lalu. Cuman bedanya kalau ago dia pakai jumlah. Jadi misalnya ya, kalau last kan nggak pakai jumlah nih. 2 bulan yang lalu. Kalau 2 bulan yang lalu berarti 2 months ago. Karena ada jumlah, ada duanya. Tapi kalau misalnya kamu cuma bilang bulan lalu, nah nggak boleh pakai ago, tapi harus last month. Tahu contohnya tahun lalu. Tahun lalu itu last year. Tapi kalau ada jumlah, misalnya kamu bilang 3 tahun yang lalu, berarti 3 years ago. Bisa juga kamu memakai tadi pagi, this morning, kayak gitu ya, atau kemarin lusa, the day before yesterday. Itu aja penjelasan untuk materi kita hari ini. Kalau kamu mempunyai pertanyaan tentang materi past tense, kamu bisa bertanya di kolom komentar ini atau di Google Classroom atau juga di WA grup kita. Tetap semangat belajarnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.